Seorang pria tua sedang duduk santai di sebuah ruangan yang dipenuhi perabotan mewah. Ia menghisap sebuah pipa yang mengeluarkan asap beraneka warna, sambil memandang banyak foto yang terpajang di dinding ruangan tersebut. Walaupun ia sudah tua, wajahnya masih menunjukkan wibawa dan daya tarik untuk lawan jenisnya. Tampak jelas, ia adalah seorang pria yang sangat tampan di usia mudanya. Dengan tersenyum, ia terus memandang foto-foto yang menghias dinding ruangan tersebut, larut dalam kenangan masa lalu. Neno, seorang gadis penduduk kampung Belinjo yang sederhana, merasa sangat bahagia. Sudah beberapa lama ia menaruh hati kepada seorang pemuda tampan bernama Bimo yang bekerja di toko kelontong Engkong Salim. Pemuda itu datang beberapa bulan yang lalu. Ia adalah seorang perantauan yang datang dari tempat yang jauh. Saat ditanyakan tentang asal-usulnya, Bimo bercerita bahwa ia adalah seorang yatim piatu dan sudah terlunta-lunta dari kecil. Kisah Bimo sering membuat orang yang mendengarnya merasa terharu, dan itu sebabnya Engkong Salim menerima Bimo bekerja menjadi karyawan di tokonya. Di toko tersebut Bimo terkenal ramah, sopan dan pandai bercerita, membuat para pembeli betah datang dan berbelanja di toko Engkong Salim, sehingga toko tersebut menjadi ramai dan Bimo menjadi karyawan kepercayaan Engkong Salim. Banyak janda dan para gadis berusaha menarik perhatian Bimo, namun pemuda itu walaupun ramah, tidak membalas godaan mereka. Beberapa pemilik toko juga secara halus berusaha mengenalkan Bimo kepada putri mereka, dengan harapan agar Bimo menjalin hubungan dengan putri mereka dan meneruskan usaha mereka dengan lancar. Namun lagi-lagi Bimo dengan halus menepis pancingan mereka dengan berbagai alasan, mulai dari latar belakangnya yang tidak punya apa-apa. Ia masih banyak belajar dagang dan berhutang budi kepada Engkong Salim. Ia masih berusaha mengumpulkan uang dan berbagai alasan lainnya. Meskipun begitu banyak godaan yang datang, Bimo masih terus dapat mengelak. Sementara itu, Neno adalah seorang gadis yang bekerja membantu bibinya di pasar. Ia sudah yatim piatu sejak kecil dan sudah ikut bibinya berjualan sejak usia dini. Walaupun bibinya tidak memperlakukan Neno dengan kejam, ia juga tidak terlalu memperhatikan masa depan Neno. Selagi gadis itu berguna, ia akan mendapat makanan, tempat tinggal, pakaian layak dan sedikit gaji. Namun terlebih dari itu, bukanlah tanggung jawab sang bibi. Neno sudah pasrah dengan kondisi dirinya. Dengan penampilan yang sederhana ia tahu tidak akan menarik perhatian siapapun, apalagi pemuda tampan seperti Bimo. Namun setiap kali Neno lewat atau berpapasan, Bimo selalu menebar senyum dan mengangguk ramah. Hal ini selalu membuat Neno senang dan jantungnya berdegup dengan kencang. Suatu hari, Neno yang pulang sore dari pasar, berteduh di depan sebuah toko, karena hujan deras yang tiba-tiba turun. Ia menggigil kedinginan, menunggu hujan reda. Tak lama, terlihat seorang lelaki yang berlari sambil menundukkan kepala di tengah hujan lalu berhenti di depan toko itu dan berteduh di samping Neno. Pria itu mengangkat wajahnya, dan Neno merasakan pipinya memerah dan jantungnya berdegup kencang. Bimo membuka kemejanya yang basah kuyup dengan air hujan, lalu memeras dan mengibaskannya agar cepat kering. Neno melihat bahwa Bimo memiliki tubuh yang langsing dengan otot-otot yang menyembul kencang. Terasa jantung Neno berdegup semakin kencang di dadanya, sementara pipinya semakin memerah.
Bimo menengok ke arah Neno, terlihat terkejut, lalu tersenyum dengan ramah. Sepertinya ia baru menyadari ada gadis itu sedang berteduh di sebelahnya. Melihat Neno yang sedang menggigil kedinginan, Bimo memakaikan kemejanya yang sudah setengah kering ke pundak Neno. Neno yang terkejut, cuma bisa menunduk malu dan mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Sementara itu hujan tidak kunjung reda, Bimo dengan perlahan mengajak Neno mengobrol. Gadis pemalu itu perlahan mulai membuka diri dan membalas cerita dan guyonan Bimo. Mereka berdua mengobrol lama sampai akhirnya hujan reda di malam itu dan Bimo mengantarkan Neno pulang ke rumahnya. Sejak saat itu hubungan Neno dan Bimo menjadi semakin dekat. Mereka berdua sering bertemu diam-diam di sore hari saat pasar sudah tutup dan mereka memiliki waktu luang. Apalagi Neno memang tinggal sendirian di rumah peninggalan orang tuanya yang berada agak terpencil di pinggir kampung Blinjo. Sebenarnya ada niat di hati Neno untuk menunjukkan hubungan mereka kepada semua orang, terutama kepada Bibi dan para perempuan lain yang sering menaruh perhatian ke Bimo. Terbesit keinginan untuk memamerkan hubungannya dengan Bimo yang menjadi idaman para perempuan dan membuat perempuan-perempuan lain tidak lagi mencari perhatian Bimo. Tetapi Bimo dengan halus mencegah, dengan alasan ia malu karena masih belum memiliki apa-apa dan harus mengumpulkan uang yang banyak sebelum meminang Neno. Dan semakin banyak orang yang berbelanja di toko Engkong Salim, maka akan semakin cepat Bimo dapat mengumpulkan uang untuk masa depan mereka berdua. Neno pun akhirnya luluh dengan bujukan Bimo. Tak lama kemudian, Neno mulai sering merasakan mual dan lemas. Tampaknya hubungan rahasianya dengan Bimo membuat Neno hamil. Saat Neno akhirnya menceritakan pada Bimo, pemuda itu tampak senang dengan kabar ini, sehingga menenangkan hati Neno. Namun beberapa hari kemudian Bimo datang dengan wajah muram. Ia bercerita bahwa tokoh Engkong Salim semalam kerampokan dan menderita kerugian yang sangat besar. Dan karena Bimo yang dipercaya untuk menutup dan menjaga toko malam itu, ia dianggap lalai dan harus mengganti kerugian yang diderita Engkong Salim. Jika tidak, Bimo akan ditangkap oleh pejabat setempat. Neno yang terkejut dengan berita itu menjadi sangat sedih. Bagaimana ia dapat membesarkan anak seorang diri tanpa Bimo? Saat Neno sedang termenung, Bimo berkata, ia masih memiliki waktu beberapa hari untuk mengumpulkan uang, namun ia membutuhkan bantuan Neno untuk mendapatkannya. Neno mendengarkan rencana Bimo yang membuatnya sangat terkejut dan sedih, karena Bimo mengatakan mereka harus merelakan anak mereka yang sedang ia kandung dan melakukan suatu ritual yang dapat menghasilkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat. Dengan kata lain, melakukan pesugihan tukar janin. Neno terdiam untuk waktu yang lama, sementara Bimo dengan pelan menjelaskan dengan ritual ini, mereka akan mendapatkan uang yang banyak. Lebih dari cukup untuk membayar kerugian Engkong Salim, bahkan cukup untuk merubah hidup mereka, dan membuat mereka berdua menjadi sejahtera. Neno masih diam menimbang, sementara pikirannya berkecamuk di antara dua pilihan yang sulit, antara kehilangan anak pertama mereka, atau kehilangan Bimo. Bimo dengan halus menambahkan, jika Neno bersedia melakukan pesugihan menukar janin ini, Bimo berjanji akan segera meminang Neno. Akhirnya Neno luluh dengan bujukan Bimo. Ia berpikir, jika Bimo ditangkap, siapa yang akan percaya perempuan lusuh seperti dirinya, sedang mengandung anak Bimo?
Dan kelak di kemudian hari, setelah ia dan Bimo sejahtera, ia akan dapat memiliki lebih banyak anak lagi dan hidup berbahagia bersama Bimo. Bimo pun akhirnya mengajak Neno ke sebuah tempat di mana ritual itu dapat dilakukan. Neno tidak terlalu ingat apa yang terjadi di tempat itu, ia cuma mengingat bahwa ia sedang memegang sebuah buah kelapa, dan buah itu diserahkannya kepada seorang perempuan cantik yang segera hilang di kegelapan. Setelah pulang ke rumahnya, Neno menemukan rasa mual hilang dan perutnya kembali mengempis. Dan Bimo juga pulang sambil membawa banyak uang, entah dari mana asalnya. Bimo menepati janjinya untuk menikahi Neno dan mereka menjalankan upacaranya dengan sederhana. Para penduduk kampung terkejut dengan keputusan Bimo yang memilih Neno, gadis miskin sederhana yang yatim piatu, di antara para perempuan yang ada di kampung tersebut. Namun hampir semua penduduk kampung datang dan membantu jalannya pesta. Engkong Salim bahkan memberikan hadiah yang cukup besar, sehingga membingungkan Neno. Bukankah Engkong Salim marah kepada Bimo? Semudah itukah ia memaafkan kesalahan fatal yang hampir membuatnya menderita kerugian yang besar? Namun di suasana gembira itu, Neno tidak berpikir terlalu panjang, ia hanya menyimpulkan Engkong Salim adalah orang yang baik dan murah hati. Pesta mereka yang sederhana pun berlangsung tanpa hambatan. Sejak pernikahan mereka, kondisi ekonomi Neno dan Bimo membaik. Neno tidak lagi bekerja di pasar, Bimo memintanya untuk beristirahat di rumah, sementara ia berdagang keliling ke desa-desa. Usaha Bimo yang baru ini mendatangkan penghasilan yang besar, sehingga Bimo dapat memperbaiki rumah Neno dan membangunnya menjadi rumah yang lebih layak. Namun tentunya Bimo sekarang harus sering melakukan perjalanan berkeliling aneka desa dan kampung untuk mengembangkan usahanya. Sementara itu, walaupun sekarang Neno sudah hidup berkecukupan, ia sering memikirkan tentang anak yang pernah dikandungnya. Apa yang terjadi pada jabang baik tersebut? Apakah ia akan dapat memaafkan ibu yang sudah membuangnya? Dan mengapa sejak berumah tangga, ia tidak juga segera hamil? Pikiran seperti itu terus berkecamuk di hati Neno. Kekhawatiran dan kecemasan membuat Neno yang awalnya sudah bertubuh kurus, semakin terlihat lemah. Kulitnya pucat dan wajahnya terlihat suram dengan lingkaran-lingkaran hitam di sekeliling matanya. Bimo yang terlihat cemas, beberapa kali membawa Neno ke tabib dan dukun setempat, namun mereka tidak menemukan kejanggalan dalam tubuh Neno. Neno hanya disarankan makan yang banyak dan beristirahat yang cukup. Namun sayangnya kesehatan Neno tidak juga pulih, ia kelihatan semakin pucat dan melemah. Dan tak lama kemudian, Neno akhirnya tutup usia. Di hari pemakaman Neno, Bimo tampak sangat sedih dan terpukul dengan kepergian Neno. Ia terlihat murung dan sedih. Para penduduk kampung berusaha menghibur Bimo, namun pemuda itu dengan senyum tabah mengucapkan terima kasih dan ia ingin menyendiri dulu. Bimo semakin sering meninggalkan kampung, dan suatu hari para penduduk menemukan bahwa rumah Neno sudah dijual dan Bimo sudah pergi menghilang tanpa pamit. Para penduduk pun merasakan kehilangan pemuda yang ramah itu, namun mereka memaklumi jika Bimo memutuskan untuk pindah dari kampung Blinjo yang meninggalkan kenangan pahit untuk dirinya. Sementara itu, di kampung Jati, sebuah kampung yang cukup jauh dari kampung Blinjo,
seorang pengusaha muda bernama Chandra memutuskan membuka sebuah toko di kampung tersebut. Pemuda ini terlihat cukup berada dan sebelumnya, ia sudah beberapa kali mengunjungi Kampung Jati dan berkenalan dengan para warga. Warga kampung tentu senang dengan kedatangan Chandra. Di masa itu, di mana para pemuda Kampung Jati banyak yang pergi merantau untuk mencari peruntungan di kota-kota besar, sungguh mengejutkan ada seorang pemuda sukses yang memutuskan untuk datang ke Kampung Jati dan memulai usaha di kampung ini. Karena sebagian besar para pemuda meninggalkan kampung yang memang agak terpencil, penduduk desa biasanya para orang tua, anak-anak dan para gadis serta janda. Kedatangan seorang pemuda tampan tentunya membawa angin baru yang menyegarkan buat penduduk Kampung Jati. Chandra membuka sebuah toko kelontong yang memasok berbagai macam barang yang jarang ada di kampung. Mulai dari kosmetik, sampai peralatan rumah tangga, yang sebelumnya harus dibeli di kota, yang jaraknya berjam-jam dari Kampung Jati, sekarang dapat ditemukan dengan mudah di tokonya Bang Chandra. Pemuda itu juga terkenal ramah dalam melayani semua pelanggannya, sehingga cepat meluluhkan hati para warga kampung. Tak heran banyak warga yang sering berbelanja di toko Chandra sambil mengobrol dengan pemiliknya. Karena banyaknya pelanggan yang mendatangi tokonya, Chandra membuka lowongan kerja di tokonya dan membantu Chandra dalam pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian dan membersihkan toko sekaligus rumah Chandra tersebut. Para penduduk, baik tua atau muda banyak yang melamar kerja. Karena selain lapangan pekerjaan di Kampung Jati itu sangat terbatas, para perempuan berharap Chandra akan memilih mereka sebagai pasangannya. Setelah menyeleksi beberapa hari, Chandra memilih Wuri dan Intan sebagai karyawan barunya. Para warga kampung sedikit heran dengan pilihan Chandra. Wuri adalah seorang janda muda yang ditinggal pergi oleh suaminya. Perempuan berwajah manis ini cenderung pendiam dan lebih sering berada di rumah, di mana ia tinggal sendirian dan tidak banyak membaur dengan warga. Sepertinya ia malu dengan statusnya sebagai janda muda yang ditinggal pergi oleh suaminya yang jatuh ke pelukan perempuan lain di kota. Sedangkan Intan adalah seorang gadis pendiam yang tinggal bersama kakek neneknya sejak orang tuanya meninggal pada tahun kemarin. Gadis yang baru menginjak usia dewasa ini tidak pandai bergaul dan tidak memiliki teman sebaya. Intan juga memiliki wajah yang manis, namun karena ia pendiam, banyak warga yang sedikit melupakan keberadaannya. Para penduduk kampung berpikir, tentu lebih banyak orang yang lebih cocok menjadi karyawan toko, terutama mereka yang cekatan, supel dan mudah bergaul. Mungkin Chandra memiliki kriteria sendiri dalam memilih karyawan, pikir mereka. Lagi pula dengan karyawan yang pendiam, para warga dapat lebih banyak mengobrol dengan Chandra. Sementara Intan dan Wuri mengambilkan barang belanjaan. Kedua perempuan muda ini bekerja dengan rajin dan cekatan di toko Chandra. Mereka datang di pagi hari, membantu Chandra dengan urusan rumah tangga seperti mencuci dan menggosok, lalu membantu Chandra menjalankan tokonya. Wuri dan Intan juga bertugas memasak makanan untuk mereka bertiga. Walaupun Wuri dan Intan adalah para perempuan pendiam, bukan berarti mereka tidak menyadari daya tarik dari Chandra. Pria muda dan tampan itu ramah dan sebagai majikan tidak pelit dan adil. Setiap kali Chandra pulang berbelanja ke kota, ia selalu memberikan mereka berdua oleh-oleh,
seperti kosmetik, pakaian bahkan perhiasan, yang membuat Intan dan Wuri menjadi sangat senang. Sempat muncul sedikit rasa cemburu di antara Wuri dan Intan, karena mereka masing-masing memang sudah mulai tertarik dengan Chandra dan menganggap rekanya adalah saingannya dalam cinta. Namun Chandra segera meredam perseteruan mereka. Dengan kata-kata yang lembut dan sabar, Chandra mengingatkan bahwa mereka sama pentingnya untuk dirinya dan ia berharap mereka berdua akur dan dapat melayaninya dengan baik. Mendengar ucapan Chandra, Wuri dan Intan akhirnya luluh dan menjadi kawan yang baik. Mereka berdua juga semakin jatuh hati kepada Chandra dan semakin jarang pulang ke rumah, meskipun toko Chandra sedang libur. Hal ini tidak terlalu menjadi masalah buat Wuri, yang memang tinggal seorang diri. Neneknya Intan pernah menanyakan, dan Intan berkata iya dan Wuri membereskan stok persediaan toko pada saat toko sedang libur. Wuri juga mengiyakan cerita Wulan dan menambahkan bahwa Intan juga sering menginap di tempatnya karena ia kesepian. Nenek Intan pun tidak lagi menanyakan dan merasa senang karena cucunya akhirnya memiliki teman. Padahal sesungguhnya mereka berdua sering diajak berjalan-jalan keluar dari kampung mereka sambil menemani Chandra berbelanja ke kota. Hubungan ketiganya semakin akrab dan menjadi cinta segitiga. Namun naas, saat mereka sedang hendak berbelanja ke kota, sekelompok penjahat mencegat mereka bertiga. Mereka tidak hanya merampok semua barang dan harta benda milik Chandra, namun secara bergiliran melakukan hal yang tidak diinginkan kepada Intan dan Wuri. Berulang kali para perampok melampiaskan hasrat buruk mereka dan setelah mereka puas, Chandra, Intan dan Wuri dibuang di pinggir kampung, sementara mereka melarikan kendaraan Chandra. Ketiganya berjalan terseok-seok menuju desa, akhirnya ditolong warga desa dan bawa pulang ke rumah Chandra. Selang beberapa waktu, Intan sering merasa mual dan ia menceritakannya ke Wuri. Wuri juga menemukan dirinya dalam kondisi yang sama, rupanya serangan para perampok itu meninggalkan benih dalam diri mereka. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bercerita masalah yang mereka alami ke Chandra. Pemuda itu mendengarkan dengan seksama dan ia dengan lembut berkata ia akan menikahi Wuri dan Intan, yang membuat kedua perempuan ini menghembuskan nafas lega. Namun Chandra juga dalam kondisi keuangan yang tidak baik. Para perampok itu mengambil uang dan kendaraan Chandra, sesuatu yang ia butuhkan untuk menjalankan usahanya. Saat ini ia dalam kondisi terpuruk dan nyaris bangkrut. Ia harus menemukan uang dengan cepat dan memutarkannya. Jika tidak, Chandra tidak dapat meneruskan usahanya ataupun meminang Intan dan Wuri. Kedua perempuan itu yang tadinya sudah merasa lega, kini menjadi lebih khawatir dengan masa depan mereka. Di saat mereka termenung, Chandra berkata bahwa ia pernah mendengar bahwa, dengan menukarkan janin dalam kandungan kepada makhluk gaib, mereka dapat memperoleh uang yang banyak, dan jika ada 2 janin yang ditukar, maka uang yang didapat tentu sangat besar sehingga Chandra dapat kembali meneruskan usahanya dan segera mengadakan pesta pernikahan dengan Intan dan Wuri. Di luar dugaan, Intan yang pendiam lebih dahulu mengatakan ia bersedia menukarkan janin yang ada di dalam dirinya. Ia jijik dengan ingatan tentang para perampok dan apa yang mereka lakukan kepada dirinya. Wuri sempat terkejut, dan ia juga menyetujui usul Chandra.
Mereka bertiga tidak membuang banyak waktu. Di malam berikutnya Chandra membawa Wuri dan Intan ke kuburan yang sepi dan menyalakan api unggun dan melemparkan segenggam bubuk ke dalam api yang membuat api berubah warna dan mengeluarkan bau harum yang diiringi bau busuk. Aroma itu membuat Wuri dan Intan pusing. Dalam kondisi setengah sadar, mereka melihat bahwa mereka masing-masing memegang sebuah buah kelapa dan ada seorang perempuan cantik yang mengulurkan tangan kepada mereka. Intan dan Wuri menyerahkan kelapa yang mereka pegang dan perempuan itu mengambilnya, lalu hilang di kegelapan malam. Chandra menuntun kedua perempuan itu pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Wuri dan Intan merasa tubuh mereka sangat lemas, namun rasa mual yang mereka alami sebelumnya, sekarang sudah hilang. Chandra meminta mereka beristirahat beberapa hari, sementara ia berangkat ke kota, berbelanja untuk memenuhi keperluan tokonya. Dalam beberapa hari, toko Chandra sudah kembali buka seperti sebelumnya, dan segera ramai dengan para pembeli. Penduduk Kampung Jati lega bahwa toko Chandra dapat buka kembali dengan normal. Sebulan kemudian, sesuai janjinya, Chandra mengadakan pesta pernikahan dengan Wuri dan Intan. Warga Kampung Jati yang jarang mendapatkan hiburan, senang dengan pesta yang sudah lama tidak berlangsung di kampung mereka. Dengan bersemangat, mereka semua membantu agar pesta berjalan dengan lancar. Wuri dan Intan tampak cantik dan bahagia, mereka berdua duduk di sisi kiri dan kanan Chandra. Kakek dan nenek Intan senang dengan kebahagiaan cucu tunggal mereka dan pesta berlangsung dengan baik dan meriah. Namun sayangnya, setelah pesta pernikahan selesai, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Wuri dan Intan merasakan kesehatan mereka terus menurun, mereka sering sakit dan menjadi lemah. Awalnya Chandra menduga mereka berdua terlalu lelah, namun keduanya tidak juga membaik. Chandra mengundang banyak tabib datang, namun tidak juga membuahkan hasil. Wuri dan Intan tidak bercerita kepada Chandra bahwa mereka sering bermimpi didatangi oleh hantu janin yang marah dan menanyakan mengapa mereka dibuang. Walaupun Intan dan Wuri sudah menjelaskan bahwa mereka adalah hasil dari perbuatan para perampok yang memaksakan diri mereka ke Intan dan Wuri, namun para roh janin tetap tidak terima. Para roh tersebut mengatakan bahwa ayah mereka yang sesungguhnya ada di dekat mereka, bukan para penjahat yang tidak diketahui rimbanya. Baik Wuri ataupun Intan menjadi terkejut, memang mereka sudah menjalin hubungan dengan Chandra sebelum hari yang membawa petaka tersebut, namun mereka tidak berpikir bahwa hubungan itu membuahkan hasil. Baik Intan maupun Wuri tidak berani bercerita tentang mimpi mereka ke siapapun. Teror setiap malam membuat mereka berdua semakin lemah dan pada suatu malam Intan berteriak keras dan meronta dalam mimpinya. Denyut jantungnya melemah, dan tak lama Intan menghembuskan nafas terakhirnya. Di saat Chandra sedang panik dan berusaha menolong Intan, Wuri tiba-tiba tersentak dalam tidurnya, kejang-kejang dan berhenti bernafas. Chandra tak kuasa menolong keduanya. Tangis Chandra pecah di pemakaman Intan dan Wuri, warga desa tidak sanggup menghibur pemuda yang tertimpa kemalangan bertubi-tubi tersebut. Sejak kepergian kedua istrinya, Chandra menutup tokonya dan mengurung diri di rumah. Beberapa minggu kemudian, ia pamit kepada kakek dan nenek Intan seraya memberikan kunci tokonya, lalu meninggalkan Kampung Jati untuk selamanya.
Para warga sedih dengan kepergian Chandra, namun mereka memaklumi keputusannya. Kisah seperti ini terus terjadi di desa-desa, kampung-kampung, bahkan kota-kota besar. Kematian perempuan tak lama setelah pernikahan menjadi seperti wabah, namun tidak ada yang menyadari karena terjadi di tempat yang terisolasi, dalam waktu yang berbeda dan lokasi yang berjauhan. Apalagi di tengah kejahatan, wabah penyakit dan aneka penyebab kematian lainnya, kejadian ini tidak tercatat segera dilupakan. Dan entah mengapa, setelah sosok pria tampan dan misterius seperti Bimo ataupun Chandra menghilang, para penduduk setempat segera melupakan keberadaan mereka ataupun mantan pasangan mereka yang sudah dikuburkan di pemakaman setempat. Seolah-olah cerita hidup mereka memilukan, menjadi kenangan pahit yang sudah dihapus dari ingatan para warga. Pria tua itu masih larut dalam nostalgia. Dinding di depannya penuh dengan foto pasangan muda, ada yang sudah terlihat sangat kuno, ada yang terlihat masih cukup baru. Semua foto dalam kondisi terawat dengan sangat baik. Dan terlihat semua pasangan dalam foto tersebut tersenyum bahagia menghadap kamera. Kaca-kaca yang membingkai foto-foto tersebut bergetar, dan pria tua itu tersenyum lebar. Di matanya, dalam masing-masing bingkai foto tersebut, tidak hanya menunjukkan foto pasangan muda, namun ada seorang perempuan muda dan seorang bayi yang terkurung di dalam bingkai foto tersebut. Ada yang tampak menggendong bayi mereka, sambil menangis terseduh-seduh di lantai, ada yang duduk termenung dan tertawa sendiri, ada yang menatap dengan pandangan memohon, ada juga yang tampak marah dan memukul kaca yang mengurung mereka sampai bergetar. Senyum di wajah pria tua ini semakin lebar. Tampak arwah Neno, Intan dan Muri di antara begitu banyak perempuan yang berada di dalam masing-masing bingkai foto. Mereka adalah para perempuan yang semasa hidupnya ditipu untuk menjalankan pesugihan tukar janin dengan sejumlah uang. Tindakan yang mereka lakukan, menyebabkan hantu janin yang mereka campakkan, datang muncul ke dalam mimpi mereka setiap malam dan meminta pertanggungjawaban dari ibu masing-masing. Menjelang akhir hidupnya, para perempuan ini tidak dapat tidur dengan tenang, dan semakin sering mereka memikirkan dosa yang mereka lakukan, semakin keras gangguan dari para hantu janin, yang menyebabkan kesehatan mereka terus menurun, dan akhirnya para perempuan ini meninggal dalam waktu singkat. Setelah mereka meninggal, para perempuan itu pun juga menjelma menjadi hantu. Para hantu ibu dan anak ini berusaha mencari ayah dan suami mereka, namun pria tersebut, yang sebelumnya menyebut dirinya dengan nama Bimo, Chandra dan segudang identitas lainnya, dengan mudah menangkap arwah ibu dan anak yang mencari dirinya, lalu mengurung mereka dalam penjara yang tampak seperti foto pernikahan mereka. Pria itu kembali tersenyum dengan geli, melihat roh para perempuan yang tidak berdaya dalam penjara mereka masing-masing. Ia menemukan kepuasan dalam ironi di mana foto yang menggambarkan kebahagiaan, sebenarnya adalah sumber kesedihan dan penderitaan bagi para korbannya. Entah dengan tujuan apa, ia mengkoleksi roh para mantan istri dan anak-anaknya, yang pasti bukan untuk tujuan yang baik. Pria tua itu menjentikkan jari-jarinya, dan sebuah bayangan gelap menutupi wujudnya, lalu ia kembali muncul dalam wujud yang jauh lebih muda, tampan dan mempesona. Semua bingkai foto di dinding bergetar,
karena setiap hantu perempuan dan bayi di dalamnya mengenali sosok pria tampan tersebut. Sosok yang mereka benci, namun mereka cintai. Sosok yang mereka rindukan, namun mereka juga takuti. Sosok yang pernah membawakan mereka kebahagiaan, namun juga menghancurkan hidup mereka. Para arwah perempuan itu dengan sekuat tenaga memukul kaca yang mengurung mereka, namun benda ini memang dibuat oleh sosok itu dengan ritual dan kekuatan mistis, tidak dapat dipecahkan oleh roh para perempuan dan bayi mereka. Para roh yang putus asa menangis dengan pilu, suara rintihan mereka terdengar merdu bagi pria tersebut. Sambil tertawa lebar, ia meninggalkan ruangan itu dan pintu menutup rapat, meninggalkan roh para perempuan dan janin mereka yang dicampakkan. Mereka masih menderita, terkurung di tempat ini dan dendam mereka belum dapat terbalaskan, entah sampai kapan.